Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak atau Ibu pelaku UMKM? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Dan bagaimana kabar usaha Bapak atau Ibu sekalian? Semoga selalu lancar dan yang pasti harus tetap optimis, semangat, dan tetap berusaha walaupun saat ini masih menghadapi masa-masa krisis karena pandemi corona ini. Kali ini saya, Nafisa Ishabita, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, ingin berbagi atau sharing dengan Bapak atau Ibu mengenai manajemen keuangan UMKM di masa pandemi. Berbicara tentang manajemen keuangan ini, saya akan membahas tentang tips-tips keuangan yang bisa Bapak atau Ibu manfaatkan saat menghadapi krisis akibat pandemi seperti saat ini. Adanya himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja, mulai dari di rumah saja, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah, sedikit banyaknya memberikan efek kepada usaha kita. Usaha kita, roda bisnis kita, mungkin agak lesu, atau bahkan lesu karena berhentinya kegiatan perekonomian di seluruh masyarakat. Namun, yang terkena dampak tidak hanya UMKM saja, tapi selevel perusahaan korporat besar pun harus merumahkan ratusan bahkan ribuan karyawannya. Nah, ini menjadi PR besar untuk Bapak atau Ibu sekalian agar usaha kita tetap dapat berjalan di tengah pandemi ini. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi, apa saja yang harus disiapkan pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya di masa pandemi ini? Untuk pembahasan yang pertama, mengelola pembelanjaan modal. Dalam mengelola pembelanjaan modal, pastikan uang modal selalu disimpan dan hanya digunakan untuk lalu lintas transaksi usaha saja. Jangan pernah menggunakan uang modal untuk keperluan pribadi. Walaupun tidak dapat dipungkiri, mungkin keuangan Anda saat ini sedang tidak stabil karena pandemi corona. Pembahasan yang kedua, mengelola break-even point, harga pokok penjualan, dan harga jual. Hindari besar pasak daripada tiang. Hindari membuat keputusan yang berisiko, seperti membelanjakan uang melebihi pemasukan yang Anda dapatkan, mungkin dengan menambah stok barang tanpa melihat kondisi pasar. Kelola kembali break-even point, harga pokok penjualan, dan harga jualnya. Break-even point adalah suatu keadaan di mana pada tingkat penjualan tertentu tidak mengalami keuntungan atau kerugian, dan fungsinya untuk menetapkan minimal penjualan, mengendalikan biaya, dan merencanakan kebutuhan dana. Untuk harga pokok penjualan, pastikan volume penjualan yang realistis, hitung seluruh biaya yang dikeluarkan serta keuntungannya, dan setelah itu penetapan harga jual. Pembahasan yang ketiga, mengelola pengeluaran. Dalam mengelola pengeluaran, harus bijaksana untuk tetap menjaga biaya atau pengeluaran bisnis tetap Anda serendah mungkin, serta rencanakan anggaran untuk pengeluaran besar seperti biaya sewa tempat, penggajian, biaya operasional, dan lain-lain. Serta buatlah daftar prioritas kebutuhan dan anggaran lebih dahulu untuk menentukan perkembangan usaha Anda. Pembahasan yang keempat, membuat rincian penggunaan uang. Setelah keuangan bisnis terpisah dari keuangan pribadi, diusahakan untuk selalu membuat rincian terhadap penggunaan uang tersebut. Nah, ini menjadi dasar untuk pelaku UMKM diharuskan untuk membuat rekening secara terpisah antara rekening bisnis dan rekening pribadi agar terlihat perkembangan usaha kita. Selanjutnya, sesuaikan rincian penggunaan dana dengan target penjualan dan lakukan analisis untung dan rugi untuk memastikan perkembangan usaha Anda. Pembahasan yang kelima, mencatat seluruh transaksi keuangan dengan pembukuan sederhana. Dengan mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran usaha, maka dapat dengan mudah mengetahui di mana letak kondisi bisnis Anda, serta pencatatan transaksi keuangan yang terperinci sangat penting untuk mendapatkan analis tentang pergerakan keuangan. Dan jangan lupa menyiapkan sebuah buku khusus untuk mencatat setiap transaksi keuangan bisnis Anda. Bahkan sekarang sudah banyak aplikasi untuk pencatatan, seperti aplikasi kasir,
buku kas, dan lain-lain. Nah, jenis pembukuan apa saja yang harus disiapkan? Sederhana saja, seperti pembukuan arus kas, buku khusus stok barang, pembukuan laba rugi, dan laporan keuangannya. Pembahasan yang keenam, mengontrol arus kas. Jangan terlalu memusatkan perhatian pada keuntungan saja, tetapi salah satu hal penting yang harus Anda perhatikan adalah arus kas. Arus kas harus terus dikontrol dan diawasi pengeluaran dan pendapatannya. Ketika pendapatan mulai menurun, maka yang harus Anda lakukan adalah menekan pengeluaran. Kelola stok barang Anda sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam gudang, dan keluarkan stok barang lama dengan memberikan diskon atau promo sehingga dapat meningkatkan arus kas. Nah, untuk pembukaan yang baik harus disertai dengan perputaran arus kas yang lancar pula. Dan pembahasan yang terakhir, menyiapkan dana cadangan. Mempunyai dana darurat berarti mempersiapkan dana untuk menghadapi keadaan darurat dengan memperkirakan masalah-masalah yang kemungkinan Anda hadapi pada saat menjalankan bisnis. Setelah itu, tentukan jumlah nilai dari rincian anggaran, dan hal ini dapat mengurangi dampak dari masalah yang datang secara tiba-tiba. Ketika Anda mempunyai dana cadangan, Anda bisa menggunakan terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain dalam usaha Anda. Demikian tips-tips keuangan yang bisa Bapak atau Ibu manfaatkan dalam menghadapi pandemi Corona saat ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.